Hello everyone, thank you for watching this video. We are from group 7. We would like to explain about the pragmatic dimension, which is coherence in translation, narrative, and analyze and translation. Before we go to the material, let me introduce myself. My name is Stefanus, and my friends. My name is Jenny Ardianti. And the last one is Dimas Akbar. In this material, we have 5 points, and for the verse material, we'll present it by Kak Jenny. Okay, for the first material is coherence in translation. Coherence is the way a text makes sense to reader and writer through the relevance and accessibility of its configuration of concept, idea, and theory. Di sini itu maksudnya koherensi adalah bagaimana cara sebuah teks menjadi masuk akal bagi si pembaca dan penulis melalui relevansi dan accessibility dari konsep, ide, dan teori. Dan pengertian dari translation itu sendiri ialah the process of transferring written text from one language to another language. Artinya adalah proses mentransfer teks tertulis dari satu bahasa ke bahasa lain. Dan arti dari coherence in translation sendiri itu ialah how to conduct communication and translation process. The text is ordered normally with respect to the activity sequence. Finally, the text is coherent due to time or period and place identity with the activity sequence. Maksudnya adalah bagaimana kita melakukan proses komunikasi dan terjemahan. Teksnya kita susun, kemudian dihubungkan dengan urutan kegiatan atau urutan waktu dan menjadi sebuah terjemahan yang berkesinambungan. Untuk melakukan koherensi in translation, kita membutuhkan 5 teknik. 5 techniques for coherence. The first is repetition of key term or phrase. This help to focus the idea and to keep the reader on track. Di sini maksudnya ialah pengulangan kata kunci atau frase sehingga membantu kita memfokuskan ide dan menjaga pembaca tetap pada jalurnya. The second is synonym. This help to stay focused on the idea being discussed. Sinonim itu adalah persamaan kata yang fungsinya untuk membantu kita untuk tetap fokus pada ide atau gagasan yang sedang kita diskusikan untuk kita terjemahkan. The third is pronoun. Pronoun quite naturally connect the idea because pronoun almost always refer the reader to something earlier in the text. Pronoun itu di sini maksudnya adalah kata ganti. Gimana cara kita menggunakan kata ganti secara alami untuk menghubungkan ide atau terjemahan tersebut. Nah, contoh dari kata ganti ini dapat berupa dia, mereka, ini, atau itu. Atau kata ganti lain, kata ganti orang bisa, atau kata ganti tempat pun juga bisa. And the fourth is transitional word. There are many words in the language that cue the readers to relationship between sentence, joining sentence together. Di sini itu maksudnya dari si transitional word ini adalah dia tuh kayak kata yang menghubungkan dua kalimat menjadi satu. Jadi kayak kata penghubung gitu. Jadi kan dalam terjemahan biasanya kita menemukan kata but atau kata tapi. Kemudian itu bisa termasuk ke transitional word. Dan yang the last is sentence pattern. Sometimes repeat or parallel sentence pattern can help the reader follow along and keep tied together. Di sini itu maksudnya adalah kata-kata yang bisa menjadi kesatuan atau paralel yang bisa membantu kita tuh untuk menjaga si ide atau terjemahan itu tetap menjadi satu. Jadi tetap berkesinambungan, tidak terpecah-pecah. Oke, the next material will be present by Dimas Akbar. Oke. Untuk materi berikutnya akan saya bacakan. Setelah kalian mendengar 5 teknik for coherence, di sini saya akan menjelaskan ini contoh dari 5 teknik tersebut. Oke, dalam example coherence in translation, di sini ada surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Kalian bisa lihat di sini 1 sampai dengan 8. Langsung saya bacakan terjemahannya aja. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
Ayat kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang ketiga, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Yang keempat, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Kelima, ada karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan padanya. Surat ke-6, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Surat ke-7, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat ke-4, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oke, dalam surat ini terdapat 3 teknik. Yang pertama itu ada repetition of key term and phrase. Bisa kalian lihat pengulangan kata kunci yang terkandung dalam terjemahan surat Al-Zalzalah bisa dilihat di ayat ke-7 dan ke-8. Hal ini terlihat jelas dari penegasan barang siapa yang disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu pada ayat ke-7 dan ke-8. Yang kedua ada pronouns. Pronouns kata ganti yang terdapat dalam terjemahan surat Al-Zalzalah, dia atau mereka. Kalian bisa lihat di ayat ke-6, ke-7, dan ke-8. Ada contoh yang ada lagi, dan di surat kedua dan ketiga, dan jika itu di surat pertama. Yang ketiga ada transitional word. Di transitional word ini kata transisi yang terdapat dalam terjemahan surat Al-Zalzalah itu adalah dengan. Ada di ayat pertama. Terus ada dan di ayat kedua dan ketiga. Dan di ayat pertama itu jika. Oke, untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Stefanus. Monggo. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang narrative analysis. Narrative analysis, a cluster of analytic methods from interpreting text or visual data that have a story flow. A common assumption of narrative methods is that people tell story to help organize and make sense of their life, and their story accounts are functional and purposely. Jadi naratif analisis ini adalah sekumpulan metode analisa yang dapat digunakan untuk mentranslate sebuah teks atau data visual yang bertujuan untuk membuat cerita daripada seseorang ini menjadi lebih fungsional dan juga memiliki tujuan. There's 4 types of narrative. The first one is personal, story of an individual. The second one is public, shared story, could be individually. Conceptual, specialist, expert accounts of some phenomenon in this world. And the last one is meta, shared story with extensive temporal and spatial reach. Jadi ada 4 jenis daripada naratif. Yang pertama itu personal, ini adalah sebuah cerita yang diberikan oleh seseorang seperti biografi. Lalu yang kedua adalah public, ini adalah cerita yang muncul di kalangan publik seperti The Public Narrative of Nelson. Kalau kita lihat. Lalu yang ketiga ada konseptual, ini adalah cerita yang diberikan oleh para ahli tentang apa yang mereka teliti, tentang apa yang terjadi di dunia, seperti teori evolution yang diberikan oleh Darwin. Lalu yang terakhir adalah meta. Ini adalah cerita yang memiliki jangkauan yang sangat luas dengan waktu yang sangat panjang, seperti globalization atau perubahan peradaban. Dan contoh-contoh daripada narrative analysis adalah yang pertama, the lead, unproblematical, to justice, peace, tolerance, progress, as in the case with narrative in general. Jadi contoh-contohnya tuh untuk sebuah kepemimpinan atau sebuah masalah atau ketidakmasalahan, untuk sebuah keadilan, kedamaian, toleransi, seperti yang saya jelaskan di awal tentang pengertian daripada narrative analysis. Baik, jadi demikian presentasi tentang
pragmatic dimension, coherence in translation, narrative, analyze, and translation. And I'll give the conclusion. Coherence in translation is very important because there are ways to carry out the communication and translation process, text and arrange, usually in relation to the sequence of activities. Jadi, coherence in translation ini adalah sebuah partikel yang sangat penting dalam hal mentranslate agar semua hal yang ditranslate atau diterjemahkan memiliki fungsi yang sangat baik dan juga tujuan yang sangat baik dan sesuai dengan apa yang tertera di dalam tulisan dalam bahasa aslinya. Baik, terima kasih. Thank you for watching this video, and also thank you for all attendance. And thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 7 tentang pragmatic dimension, coherence in translation, narrative, analyze, and translation. Hopefully this video will help you to understand about the pragmatic dimension. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa. Dadah. Bye. Bye-bye.